Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tryout fisika. Nomor 36, dua balok identik dimasukkan ke dalam bejana yang berisi zat cair A dan zat cair B, seperti gambar. Ini gambarnya. Jika balok yang muncul di atas permukaan zat cair A 0,75 bagian, maka tentukan perbandingan massa jenis zat cair A dan massa jenis zat cair B. Jadi di sini yang diketahuinya adalah balok yang muncul di atas permukaan zat cair A. Jadi ini yang muncul ini adalah di sini. Jadi 0,75 bagian atau 0,75 volumenya. Maka kita cari volume yang tenggelam. Jadi di VA ini volume yang tenggelamnya adalah V dikurangi dengan 0,75 V. Artinya volume yang tenggelam adalah 1 dikurangi 0,75 adalah 0,25 V. Jadi ini volume yang tenggelam di dalam zat cair A. Kemudian volume yang tenggelam dalam zat cair B ini adalah seluruhnya. Jadi VB ini adalah volume yang tenggelam seluruhnya. Jadi di sini VB-nya adalah V. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa jenis zat cair A dan massa jenis zat cair B. Jadi rho A berbanding dengan rho B ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Di sini rumus rho adalah massa per volume. Jadi ini rumus rho-nya. Jadi untuk perbandingan massa jenis A dan massa jenis B, berarti di sini rho A per rho B sama dengan, di sini rumus rho adalah massa per volume, jadi volume A, per di sini massa per volume B. Di sini massanya sama karena baloknya ini identik. Jadi di sini kita bagi, di sini diubah menjadi perkalian, ini dikali ini dan ini dikali ini. Jadi hasilnya di sini rho A per rho B ini sama dengan M dikali dengan VB. Jadi M dikali dengan VB per di sini M dikali dengan VA. Jadi M dikali dengan VA. Jadi ini M-nya bisa coret. Jadi perbandingannya adalah perbandingan terbalik. Jadi di sini rho A per rho B sama dengan VB-nya ini adalah V. Jadi di sini V per VA-nya adalah ini 0,25 V. Jadi di sini 0,25 V. Jadi V-nya bisa dicoret. Jadi perbandingannya di sini rho A per rho B sama dengan 1 berbanding 0,25. Di sini kita hilangkan desimalnya dengan cara dikali dengan 100. Karena di sini di belakang koma ini terdiri dari dua angka. Jadi di sini dikali 100 adalah 100 per 25. Jadi perbandingannya rho A per rho B ini sama dengan ini dibagi dengan 25. 100 dibagi 25 adalah 4 per 25 dibagi 25 adalah 1. Jadi ini perbandingannya 4 berbanding 1. Jadi perbandingan rho A berbanding rho B perbandingannya adalah 4 berbanding 1. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 37, perhatikan rangkaian listrik berikut. Tentukan besar dan arah kuat arus yang melalui R1. Jadi yang ditanyakan adalah besar dan arah arus yang melalui R1. Jadi yang ditanyakan I1-nya ini sama dengan berapa? Jadi di sini kita tentukan arah dari I1, I2, dan I3. Jadi kita misalkan arus yang melalui R1 ini adalah I1. Jadi di sini arahnya adalah ke sini. I1 ini misalkan. Kemudian kita misalkan arus yang melalui R2 ini adalah I2. Arah arus I2 ini adalah di sini. Ke sini kita misalkan adalah keluar dari titik percabangan. Jadi titik percabangannya adalah ini. Jadi ini I2-nya. Kemudian arus yang melalui R3 ini adalah I3. I3 ini kita misalkan adalah masuk titik percabangan. Jadi ini I3-nya. Jadi persamaan hukum satu Kirchhoff-nya adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I1 dan I3. Jadi di sini I1 ditambah dengan I3 sama dengan arus yang keluar adalah I2. Jadi ini persamaan hukum satu Kirchhoff-nya. Arus yang masuk adalah I1 tambah I3 dan arus yang keluar adalah I2.
Kemudian kita tentukan hukum 2 Kirchhoff. Di sini terdiri dari 2 loop. Kita misalkan arah loopnya. Loop yang pertama adalah di sini, arahnya adalah ke sini. Kemudian loop yang kedua adalah di sini, yaitu arahnya ke sini. Jadi kita misalkan memakai loop ini untuk menentukan hukum 2 Kirchhoff-nya. Jadi di sini loop 1. Jadi loop 1 ini, rumus dari hukum 2 Kirchhoff adalah sigma GGL ditambah dengan sigma IR, ini sama dengan 0. Jadi ini hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL-nya adalah, GGL yang dilewati loop 1 ini adalah ini dan ini. Jadi GGL yang dilewati di sini adalah kutub positif terlebih dahulu. Jadi yang panjang ini kutub positif dan yang pendek ini adalah kutub negatif. Jadi yang dilewati terlebih dahulu adalah kutub positif dahulu. Berarti ini juga sama, kutub positif terlebih dahulu yang dilewati. Berarti ini GGL-nya adalah positif. Jadi di sini 6 ditambah dengan 9. Jadi 6 tambah 9. Kemudian ini sigma IR ini adalah R-nya. Jadi R-nya ini adalah R1 dan R2 yang dilewati loop 1. Karena arusnya adalah searah dengan arah loop, maka R1 dan R2 ini adalah positif karena searah dengan arah loop. Jadi arah loopnya ini ke sini dan searah dengan arah arusnya. Jadi ditambah dengan R1-nya adalah 2, jadi 2 dikali I1, kemudian R2-nya adalah 3 dikali dengan I2. Jadi ini ditambah dengan 3 dikali I2. Jadi ini yang dilewati loop satunya, sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 6 tambah 9 adalah 15, kemudian ditambah dengan 2 I1 ditambah dengan 3 I2 sama dengan 0. Jadi persamaannya di sini 2 I1 ditambah 3 I2 sama dengan min 15. Ini loop satunya. Kemudian kita tentukan loop 2-nya. Jadi loop 2 ini loop 2. Jadi loop 2 ini melewati GGL ini dan ini. Jadi sama seperti ini hukum 2 Kirchhoff. Jadi sigma GGL ditambah dengan sigma IR. Ini hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi GGL yang dilewati adalah ini dan ini. Dan yang dilewati terlebih dahulu adalah kutub positif terlebih dahulu. Di sini yang panjangnya terlebih dahulu dan ini juga yang panjangnya terlebih dahulu karena dia loopnya berputar ke sini dan melewati kutub positif terlebih dahulu. Maka GGL-nya adalah positif. Jadi di sini 9 ditambah dengan 12. Kemudian loop ini adalah searah dengan arah arusnya. Maka di sini juga positif karena searah dengan arah arus I3 dan I2 yang dilewati loop 2 ini. Jadi di sini ditambah dengan arus yang dilewati I2 ini bertemu dengan hambatan 3 ohm, berarti di sini 3 I2. Kemudian yang dilewati arus yang I3 ini adalah R3 yaitu 6 ohm, berarti ditambah dengan 6 I3 sama dengan 0. Jadi ini arus yang dilewati loop 2-nya. Maka persamaannya di sini menjadi 9 tambah 12 adalah 21, kemudian ditambah dengan 3 I2 ditambah dengan 6 I3 sama dengan 0. Di sini 21-nya pindahkan ke sini. Jadi 3 I2 ditambah 6 I3 sama dengan min 21. Kemudian di sini kita akan eliminasi persamaan loop 1 dan loop 2-nya. Di sini ada I3, kita ubah terlebih dahulu I3-nya ini menjadi I1 dan I2. Di sini persamaan dari I3 sama dengan, jadi I1-nya dipindahkan ke sini, jadi I2 min I1. Kita ubah I3-nya di sini, jadi 3 I2 ditambah dengan 6 dalam kurung I3 ini adalah I2 min I1 sama dengan min 21. Maka di sini dihasilkan 3 I2 ditambah dengan ini dikalikan jadi 6 I2 min 6 I1 sama dengan min 21. Jadi di sini bisa dijumlahkan. 3 ditambah 6 ini adalah 9. Jadi di sini 9 I2 min 6 I1 sama dengan min 21. Di sini persamaannya bisa disederhanakan karena ini bisa dibagi 3 semuanya. Jadi di sini 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi di sini 3 I2
min 6 dibagi 3 adalah 2, jadi di sini 2i1 sama dengan min 21 ini dibagi 3 adalah min 7. Jadi ini persamaannya. Jadi ini kita balik, jadi I1-nya di depan, jadi min 2i1, kemudian ini positif, jadi plus 3i2 sama dengan min 7. Jadi ini persamaan loop 2-nya. Kita eliminasi dengan loop 1-nya. Jadi loop 1 ini 2i1 ditambah dengan 3i2 sama dengan min 15. Kemudian loop 2 itu yang ini, jadi min 2i1 ditambah dengan 3i2 sama dengan min 7. Karena yang dicari adalah i1, maka i1-nya adalah tetap, jadi yang kita hilangkan adalah i2-nya. Jadi U2 ini dihilangkan dengan cara dikurangi. Jadi di sini 3i2 dikurangi 3i2 adalah 0. Berarti ini 2i1 dikurangi dengan min 2i2 adalah ini jadi positif. Jadinya 4i1 sama dengan min 15 dikurangi min 7. Di sini min 7-nya jadi positif karena dikurangi. Jadi min 8. Maka i1 ini sama dengan min 8 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah min 2. Jadi arah arusnya ini adalah terbalik. Berarti karena di sini adalah hasilnya min, jadi di sini min 2 ampere, hasilnya min, berarti arusnya ini terbalik. Jadi yang di sini tadinya masuk, berarti yang hasilnya adalah yang keluar. Jadi besar I1-nya ini adalah 2 ampere, arahnya adalah keluar titik percabangan. Jadi di sini arahnya ini terbalik, harusnya keluar dari titik percabangan. Jadi ini hasilnya. Kemudian nomor 38, perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari mobil yang bergerak lurus. Jadi ini gambarnya, tentukan besarnya perlambatan yang dialami mobil. Jadi yang ditanyakan adalah perlambatannya. Perlambatan itu terletak pada garis ini, jadi C ke D. Jadi perlambatan ini terletak pada C, D. Pada C dan D ini, kecepatan awalnya adalah ini, jadi V0-nya sama dengan 10 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan di sini kecepatan akhirnya adalah 0. Kemudian waktunya yaitu T sama dengan waktunya itu dari C ke D berarti 30 dikurangi dengan 25. Hasilnya adalah 5 second. Jadi ini waktunya. Yang ditanyakan adalah perlambatannya. Di sini A sama dengan berapa? Jadi perlambatannya A sama dengan berapa? Untuk mencari perlambatan, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi Vt-nya ini adalah 0, sama dengan V0-nya adalah 10, kemudian ditambah dengan A dikali dengan T-nya adalah 5. Jadi 5A ini dipindahkan ke sini, jadi min 5A sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10 dibagi min 5. Hasilnya adalah min 2. Jadi min 2 meter per second kuadrat. Jadi perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi minus ini menandakan perlambatan. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 39, es 0 derajat Celcius bermassa 60 gram dimasukkan ke dalam bejana berisi 340 gram air bersuhu 60 derajat Celcius. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika L ini lebur, S sama dengan 80 kalori per gram, C air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka tentukan suhu air campuran keduanya. Di sini diketahui suhu S-nya yaitu TS sama dengan 0 derajat Celcius, kemudian massanya, jadi massa S-nya sama dengan 60 gram, kemudian di sini massa airnya, jadi massa airnya sama dengan 340 gram, kemudian suhu airnya, jadi T airnya sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian di sini kalau lebur esnya yaitu L sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian ini C air ini adalah kalori jenis airnya. Jadi di sini C A sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu air campurannya. Jadi T campuran atau TC sama dengan berapa? Di sini
es dicampur ke dalam air. Berarti terjadi pelepasan kalor dan penerimaan kalor. Jadi di sini kalornya adalah dilepas. Jadi kalor yang dilepas ini sama dengan diterima. Jadi ini sesuai dengan asas Black. Jadi jika zat cair ini dicampur dengan suhu yang berbeda, maka akan terjadi dilepas dan diterima. Kalor yang melepas ini adalah yang suhunya tinggi. Jadi yang suhunya tinggi adalah air. Jadi ini yang melepas air ini. Kemudian yang menerima adalah esnya. Jadi yang melepas adalah air. Jadi rumusnya adalah MA dikali CA dikali dengan delta T-nya adalah suhu yang dilepas, yaitu suhu yang tinggi, jadi T air dikurangi dengan TC. Jadi dikurangi suhu campuran, kemudian sama dengan kalor yang diterima adalah kalor yang diterima dari S-nya ini. Jadi di dalam S ini terjadi perubahan wujud, jadi MS dikali dengan L. Jadi ini perubahan wujud S menjadi air, kemudian ditambah dengan MS, massa S-nya dikali dengan C air, karena setelah terjadi perubahan wujud, S ini berubah menjadi air, kemudian di sini ditambah C air, kemudian dikali dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendahnya. Jadi suhu tingginya adalah suhu campurannya, kemudian dikurangi dengan suhu S-nya. Jadi ini rumusan dari Q lepas sama dengan Q terima. Kita masukkan angkanya, massa airnya di sini adalah 340 dikali dengan kalor jenis airnya adalah 1. Kemudian dalam kurung suhu airnya adalah 60. Jadi di sini 60 dikurangi dengan TC. TC ini yang dicari. Sama dengan massa S-nya adalah 60 dikali dengan L ini kalor lebur S-nya yaitu ini 80. Jadi dikali 80. Kemudian ditambah dengan massa S-nya 60 dikali dengan kalor jenis airnya. Jadi S-nya sudah berubah jadi air. Jadi dikali 1. Kemudian dalam kurung suhu campuran dikurangi suhu S-nya adalah 0. Jadi di sini 340 dikali 1 adalah 340, kemudian dikali ini. Jadi 340 dikali 60 adalah 20.400, kemudian dikurangi dengan 340 dikali TC. Jadi 340 TC sama dengan 60 dikali 80 adalah 4.800 ditambah dengan 60 dikali 1 adalah 60, kemudian TC dikurangi 0 adalah TC. Jadi hasilnya di sini adalah 60 TC. Jadi di sini kita pindahkan 4.800-nya di sini. Jadi di sini 20.400. Kemudian di sini dipindahkan jadi min 4.800 sama dengan di sini 60 TC. Kemudian 340 TC-nya dipindah ke sini jadi positif 340 TC. Maka di sini dihasilkan 20.400 dikurangi 4.800 adalah 15.600 sama dengan di sini 60 TC ditambah 340 TC adalah 400 TC. Jadi TC ini hasilnya sama dengan 15.600 dibagi dengan 400. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Jadi 156 dibagi 4 adalah 39 derajat Celcius. Jadi ini suhu campurannya. Kemudian nomor 40, gelombang berjalan merambat pada tali dengan ujung tetap seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya, gambar gelombangnya. Jarak A ke B 3 meter ditempuh dalam waktu 1 second. Tentukan persamaan gelombang transversal yang merambat ke kanan. Jadi ini adalah gambar gelombangnya. Jadi yang diketahui di sini adalah jarak A ke B, jadi SAB ini sama dengan 3 meter. Kemudian waktunya, waktu yang ditempuh dari A ke B ini, jadi TAB sama dengan 1 second. Kemudian di sini adalah dari titik ini ke sini, ini namanya amplitudo. Jadi amplitudonya ini sama dengan 0,4 meter. Kemudian arah rambatannya adalah ke kanan. Jadi arah rambatnya adalah ke kanan. Ini arah rambatnya. Kemudian jumlah gelombangnya di sini dari A ke B ini. Jadi dari sini ke sini ini satu gelombang.
Kemudian dilanjutkan ke sini adalah setengah. Berarti jumlah gelombangnya yaitu N sama dengan 1,5 gelombang. Jadi jumlah gelombangnya adalah 1,5. Ini yang diketahuinya dari gambar ini. Yang ditanyakan adalah persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombang itu yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Jadi ini persamaan umum gelombangnya. Jadi kita tentukan A-nya, kemudian omeganya, kemudian K-nya. Jadi di sini A-nya ini adalah 0,4 meter, jadi amplitudonya sama dengan 0,4 meter. Ini bisa dilihat dari sini. Kemudian kita tentukan omeganya. Rumus dari omega yaitu 2pi dikali dengan F. Kita tentukan F-nya. Jadi F ini rumusnya adalah N per T. Jadi jumlah gelombang dibagi dengan waktunya. Jadi sama dengan jumlah gelombangnya adalah 1,5 per T-nya adalah 1. Maka frekuensinya adalah 1,5 Hz. Jadi ini frekuensinya, kita masukkan ke rumus ini. Jadi sama dengan 2pi dikali dengan 1,5. Jadi omeganya adalah 2 dikali 1,5 adalah 3. Jadi 3 pi radian per second. Jadi ini omeganya. Kemudian untuk menentukan nilai K-nya, jadi rumus K ini sama dengan 2pi per lambda. Di sini kita cari terlebih dahulu lambdanya. Lambda ini adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini rumusnya yaitu lambda sama dengan S dibagi dengan N. Jadi jarak gelombang ini dibagi dengan jumlah gelombangnya. Itu sama dengan S-nya di sini adalah 3. Jadi 3 dibagi dengan 1,5. Jadi ini kita hilangkan desimalnya terlebih dahulu. Jadi di sini dikali 10, jadi 30 per 15. Jadi panjang gelombangnya adalah 30 dibagi 15 adalah 2. Jadi 2 meter. Ini panjang gelombangnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi nilai K-nya sama dengan 2pi per 2. Hasilnya adalah pi. Jadi K-nya adalah pi. Maka persamaan gelombangnya di sini. Jadi ini plus minus ini. Karena arahnya adalah ke kanan, berarti nilainya adalah minus. Jadi persamaannya di sini Y sama dengan A sin dalam kurung omega dikali T min Kx. Di sini minus karena arah rambatnya adalah ke kanan. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini persamaannya yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Jadi masukkan angkanya. Jadi Y sama dengan A-nya adalah 0,4. Jadi 0,4 sin omeganya adalah ini 3pi, jadi 3pi T min K-nya adalah ini pi, jadi pi X. Jadi ini persamaannya, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi Y sama dengan 0,4 sin. Jadi yang sama di sini adalah pi-nya, jadi pi-nya dikeluarkan. Jadi pi dalam kurung 3T min X. Jadi ini persamaannya. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,4 sin pi dalam kurung 3T min X. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan tryout fisika.